Saya bakal ceritain bagaimana hal yang kelihatannya remeh-temeh ternyata bisa membantu menjaga kita tetap waras di tengah tekanan kerja. Bagi para karyawan ya, bagi para pekerja, kita kan hidup di tengah dunia yang sibuk, dunia yang cepat, penuh ambisi, banyak tantangan, target-target. Nah, kadang-kadang semua hal itu membuat kita terbang ketinggian, membuat kita berpikir terlalu dalam, terlalu tinggi, sampai kita lupa membumi, kita lupa cara mendarat. Nah, kadang-kadang banyak hal-hal kecil dalam kehidupan kita sebenarnya itu membantu kita untuk tetap membumi, membantu kita supaya nggak ketinggian, supaya nggak stres di tengah tekanan kerja. Tapi kadang-kadang kita nggak perhatiin aja. Saya mulai dengan satu cerita. Jadi di salah satu podcast saya pernah nonton, itu ada salah seorang CEO dari satu produsen mobil ternama di Malaysia ya, CEO Proton. Dia ini terkenal banget, dia jago banget. Dia bikin penjualan Proton meningkat pesat waktu itu. Diceritakan saking sibuknya dia, jadi dia punya waktu sedikit aja tuh untuk keluarganya. Pas dia pulang ke rumah suatu hari, anaknya itu yang laki-laki datang ke dia, pas dia lagi sibuk ngetik, anaknya datang ke dia terus minta beliin sepeda. Terus dia kan sambil ngetik sambil nggak fokus ya. Pas anaknya udah minta sepeda, dia bilang ke anaknya, oh oke, kamu butuh sepeda, buat proposal dulu. Jadi dia perlakukan anaknya seperti dia memperlakukan bawahannya di kantor. Dia nggak nyadar kalau dia itu nyuruh anaknya yang kecil itu untuk buat proposal. Sampai selesai dia kerja, dia duduk santai, kalau nggak salah makan malam atau nonton waktu itu, istrinya datang terus nanya kabar segala macam, terus ngingetin tadi anaknya nanya apa. Terus dia bilang, oh iya nanya apa ya tadi ya? Terus istrinya ingetin, ini anakmu tadi nanya minta beliin sepeda. Terus tahu nggak kamu jawab apa? Dia bilang, saya jawab apa? Terus kamu bilang, anak kamu tadi suruh anak buat bikin proposal. Baru dia nyadar, waduh, Masya Allah. Itu saking sibuknya dia dengan semua tekanan kerja, sampai anaknya minta sepeda, itu dia suruh anaknya bikin proposal. Itu gambaran betapa kadang-kadang kita sibuk dengan tekanan pekerjaan, sampai kita nggak punya waktu lagi untuk memikirkan hal-hal yang kecil. Nah, padahal hal-hal yang kecil seperti ini, itu dia kadang-kadang ngerem kita supaya kita nggak ketinggian. Supaya kita nggak terlalu mikirin hal-hal yang mengawang-awang, supaya dunia kita jadi balance. Ada contoh yang bagus, nih dari cerita juga ya. Jadi kalau teman-teman tahu namanya almarhum Pri GS, beliau ini seorang budayawan besar. Saya termasuk ngefans dengan beliau. Tulisan-tulisannya bagus, ceramah-ceramahnya bagus. Jadi suatu ketika, Mas almarhum Pri GS ini dipanggil untuk memberikan sebuah ceramah budaya. Saya lupa eventnya apa. Dia memberikan ceramah yang begitu bagus, sampai orang-orang semua ngasih applause gitulah. Pokoknya gegap gempita lah ya. Sepulangnya dia dari ngasih ceramah itu, dia ditelepon sama istrinya. Terus diangkat ya, diangkat. Kirain istrinya bakal nanya gimana tadi speech-nya, gimana tadi pidatonya. Ternyata yang ditanyakan istrinya apa? Istrinya cuma bilang, Pak jangan lupa nanti kalau pulang beli beras ya, dia bilang. Terus dia langsung kaget untuk itu. Ini baru habis ngasih speech budaya yang gegap gempita, malah ditelepon istrinya diingetin untuk beli beras, dia bilang gitu. Ini kan seperti bumi dan langit ya. Tapi ternyata dengan seperti itulah kita dibawa kembali untuk membumi. Kalau enggak, kita itu akan hidup di satu titik ekstrim. Kita mikir ketinggian, kita terlalu terlalu tense dengan semua persoalan kantor dan hiruk pikuk kita. Padahal dunia kita tidak hanya itu aja. Seperti contoh budayawan Pri GS dan CEO Proton itu tadi ya. Jadi itu adalah contoh orang-orang yang sibuk dan hidup dalam tekanan pekerjaan yang tinggi, tapi kemudian ternyata banyak hal-hal remeh-temeh dalam hidup yang menyadarkan mereka untuk kembali membumi. Seperti ada sebuah peribahasa itu saya pernah baca, dikatakan meskipun kamu habis mendapatkan pencerahan, tetap aja kamu harus setelah itu nyuci piring gitu. Maksudnya, ya oke, kita di dalam kehidupan kita ada di satu titik ekstrim yang tinggi, penuh dengan pencapaian, penuh dengan tekanan pekerjaan. Tapi ada sisi lain, hal-hal yang biasa yang membuat kita menjadi kehidupan yang biasa, yang bikin semuanya jadi balance. Jadi kita nggak ada di satu titik ekstrim. Ada sebuah kisah dari Nasruddin Hoja, di mana waktu itu Nasruddin dipanggil untuk memberikan sebuah ceramah besar. Jadi udah ditunggu, tapi Nasruddin ini sibuk benerin pintu. Dia ada paku yang goyang di pintunya, dia sibuk makuin pintu supaya nggak roboh kan.
Terus ditanyain sama yang nunggu, ini kamu udah ditunggu, ini mau ngasih ceramah besar ini. Nah, terus Nasruddin jawab dengan, gak peduli seberapapun suksesnya ceramahku, kalau paku ini goyang, pintu keroboh, aku udah punya rumah, dia bilang gitu. Jadi itu juga gambaran gimana kehidupan kita itu kadang kali sama Allah ini dibuat jadi balance dengan hal-hal yang remeh-temeh seperti itu. Saya pun pribadi pernah mengalaminya. Jadi waktu itu lagi bingung mikirin next step-nya apa, lalu geopolitik terjadi di Timur Tengah begini begitu, saya terus memikirkan, wah ini apa imbasnya terhadap regional, lalu berpikir lagi apa yang akan terjadi, komoditi apa yang kira-kira akan terpengaruh, dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba pas pulang itu ngelihat casing iPad saya yang tadinya putih, kotor, ada bercak karena terkena pewarna kuku kan. Terus tadinya saya sempat kesel juga, waduh ini casing putih malah kok malah jadi bercak warna merah ada di ini, ada di casing. Tapi tiba-tiba saya teringat dengan ceritanya Prigas dan CEO Proton itu tadi. Jadi ternyata kadang-kadang kita tuh kalau udah ketinggian mikir geopolitik lah, apalah, mikir tentang revenue, KPI dan segala tuntutan pekerjaan, itu kan sudah kita di satu ekstrim. Terus tiba-tiba kita disadarkan dengan hal-hal remeh-temeh dalam kehidupan kita yang bikin kita jadi membumi bahwa kita masih punya satu kehidupan lainnya yang bikin semuanya jadi balance. Nah, itu barangkali cara Allah menolong kita supaya kita tetap waras di tengah tekanan pekerjaan kita. Gimana? Teman-teman pernah nggak mengalami hal-hal yang remeh-temeh? Itu kalau dimaknain dengan benar, ternyata merupakan penolong yang membantu membuat kita tetap waras di tengah tekanan pekerjaan kita. Selain dilengkapi juga dengan hal-hal lainnya ya, seperti tentu ibadah kita dengan sesuai dengan agamanya masing-masing, lalu journaling. Nah, termasuk itu tadi, memaknai hal-hal yang remeh-temeh agar kita tetap waras. Jadi itu semua adalah jangkar yang membantu kita untuk tetap membumi. Kalau bahasa kerennya itu adalah supaya kita tetap bisa stay grounded. Terima kasih sudah mantau sampai akhir. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Wassalamualaikum.